Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kehidupan kami meskipun di masa pandemi ini begitu luar biasa menyesakan. Tapi kami tahu Engkau ada bersama kami. Dan kami tahu diri kami juga sangat berharga di mata-Mu. Kami tidak boleh menyepelekan, menyia-nyiakan segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan dalam hidup ini. Biar kami mengucap syukur, terima kasih, dan kami terus bisa berkarya. Percaya, pertolongan Tuhan selalu ada pada kami. Dalam nama Yesus, kami doa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Nah, minggu ini kita akan belajar masalah arloji tua. Ini arloji tua makin lama bukan makin keramat, tapi makin berharga. Ya, kita lihat itu di Mazmur 139 ayat 14 sini dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya dalam melakukan sesuatu gagal, lalu menjudging dirinya. Saya memang orang bodoh, saya memang susah, tidak berharga, tidak bisa seperti yang lain-lainnya. Nah, itu adalah perasaan yang salah, asumsi yang salah yang tidak boleh dibiarkan. Ada sebuah kisah yang sangat bagus yang akan saya kemukakan di sini. Ada cerita seorang ayah yang merasa dirinya sudah dekat ajal maksudnya. Nah, dia berkata kepada anaknya, ini ayah bijaksana, dia ingin mengajar dengan masalah yang kayak gini. Dan dia bilang gini, nak, arloji ini adalah warisan kakek buyut. Usianya lebih dari 200 tahun. Wah, bayangkan. Luar biasa. Sebelum ayah wariskan kepadamu, bawa arloji tua ini ke toko jam. Ya, kamu tanya, berapa tawarannya? Nah, anak ini nurut. Dia pergi, tidak lama kemudian dia kembali dan berkata, pemilik toko jam bilang harganya cuma $5. Karena ini arloji tua. Nah, kemudian si ayah berkata, sekarang coba kamu bawa ke toko barang-barang antik dan tanyakan harganya. Si anak pergi, lalu kembali dan berkata, pemilik toko bilang harga arloji ini mencapai $5.000. Wah, sang ayah berkata, sekarang coba kamu bawa ke museum. Katakan kepada mereka, kamu mau menjual arloji tua ini. Si anak pun pergi, lalu kembali dan berkata, maaf, mereka mendatangkan pakar arloji untuk memperkirakan harganya. Lalu mereka menawarkan kepadaku $1 juta untuk arloji ini. Wah, anak ini, buru-buru pulang. Lalu si ayah berkata, nak, aku sedang mengajarkan kau. Kau hanya akan dihargai dengan benar ketika berada di lingkungan yang tepat. Ya, jangan pernah tinggal di tempat yang selalu salah atau marah karena tak ada yang menghargai. Ya, hanya mereka yang tahu nilaimu akan selalu menghargaimu. Jangan pernah bergaul di tempat yang tidak layak untukmu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bergaul dengan yang lain di luar, di sekuler, maka mereka akan ketahuan kita, aduh apa lu so suci segala macam, lu macam-macam begini-gini. Kita akan dihina, kita akan dilecehkan, kita akan nggak dihargai. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lebih senior, mungkin kita lebih dihargai. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, dengan hamba-hamba Tuhan yang benar-benar rohani, maka kita sangat dihargai. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kejadian kita dari pertama aja sudah luar biasa hebat. Kita ini hebat. Kalau baru gagal sekali 2 kali itu belum apa-apa.
Orang berhasil nggak sekali jadi. Puluhan, ratusan, ribuan kali baru jadi. Siapa yang bisa menghargai? Harus diri kita dulu menghargainya. Kita bisa. Kita bisa melakukannya. Dan Tuhan akan tambahkan hikmat, memberikan akal budi, memberikan kemampuan untuk berkreasi. Dan orang-orang akan melihat, wah, nggak sangka ya. Dia rajin ke gereja. Orang yang sok suci sekarang, waduh, suka baca Alkitab. Kalau ngomong juga nggak pakai hal-hal yang negatif, yang kotor-kotor, bersih. Wih, luar biasa. Menjadi berkat bagi mereka juga. Saya juga mau. Karena kelihatannya dia tenang, penuh damai ini. Keluarganya juga begini-begini. Bisa jadi dihargai. Dan kita harus tahu. Kita mempunyai nilai. Nilai yang tinggi di mata Tuhan. Jangan pernah melakukan segala sesuatu yang udah ini. Kita ini luar biasa di mata Tuhan. Jangan sia-siakan penilaian Tuhan. Jadikan kita menjadi orang-orang yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Di masa pandemi ini pun, dimanapun kita berada, tempat kerja, tempat kuliah, tempat apa aja. Ingat, kejadian kita sungguh luar biasa. Sekali lagi, hanya mereka yang tahu nilaimu akan selalu menghargaimu. Jangan pernah bergaul di tempat yang tidak layak. Ya, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan mengajar kami. Supaya kami tahu diri. Kami ini bukan orang-orang sembarangan. Tapi kami juga tidak mau sombong. Kami mau rendah hati. Karena Tuhan suka dengan hati yang selalu mengalah. Merendah. Tidak menyombongkan diri. Dan Tuhan akan terus membimbing, membina. Menambahkan ilmu, menambahkan hikmat. Pengetahuan, kemampuan. Untuk kami berkarya. Untuk kami bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom.